Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi teman-teman pemirsa Jateng News TV. Kali ini bersama saya Muhammad Faiz dan Ustaz Muhammad Tanahari dalam program Jateng News TV Q&A masalah fikih saya. Pada episode kali ini kami telah menghubungkan setidaknya ada 6 pertanyaan yang akan dijawab oleh beliau Ustaz Muhammad. Pertanyaan pertama, Ustaz, bolehkah wudhu dan sholat dengan mazhab yang berbeda dengan tujuan memilih yang lebih ringan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang masuk mengenai mengikuti madhab dalam persoalan ibadah agar mendapatkan keringanan rukhsah. Sebelumnya kita harus mempelajari dulu bermadhab, itu memang keharusan ya bagi setiap muslim, karena sudah diistihadi oleh para ulama yang sudah bersertifikat lah. Tidak semua orang bisa istihad, ada kekhususan sendiri. Nah, dalam bermadhab itu ada istilah taklid atau mengikut, dan juga ada talfik. Taklid dan talfik itu dua hal yang berbeda. Yang pertama kita bahas taklid. Di dalam kitab Fathul Mu'in beserta syarahnya itu disebutkan bahwasanya taklid adalah menggunakan, memakai, dan juga beramal dengan qaul mustahid, dengan qaulnya mustahid tanpa harus mengetahui dalilnya. Kita tahu qaul mustahid di di dalam kitab itu ada 4. Madhab Syafi'i, yaitu madhabnya keseluruhan atau mayoritas di Indonesia itu madhab Syafi'i. Yang kedua madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Itu keempat madhab. Kita boleh mengikuti ke semua madhab itu, boleh Syafi'i, boleh Maliki, boleh Hanafi, boleh Hambali, tanpa harus mengetahui dalilnya, gitu ya. Dan tidak perlu mengucap, nggak perlu mengucap saya mengikuti madhab Maliki, nggak perlu. Yang penting kita melakukan ajaran-ajaran yang di dalam madhab tersebut, harus tahu maksudnya. Nggak harus tahu dalilnya, tapi harus tahu syarat-syarat dalam permasalahannya. Itu namanya taklid. Taklid itu seperti itu. Untuk orang awam umumnya. Ya, umumnya ada seperti itu. Kalau talfik, ini talfik ini yang menjadi perbincangan atau yang masuk dalam kategori pertanyaan. Talfik itu mengumpulkan dua qaul yang keluar dari dua imam. Contohnya Imam Syafi'i itu batal wudhunya ketika bersentuhan dengan bukan mahram itu ya, atau perempuan lain. Kalau Imam Maliki itu tidak apa-apa bersentuhan dengan bukan mahram itu. Nah, itu mengumpulkan dua qaul tapi untuk beribadah yang lebih ringan. Nah, itu namanya talfik. Sampean wudhu pakai wudhunya Imam Syafi'i, tapi sampean ketika keluar terus bersentuhan sampean memakai madhab Maliki. Nah, itu mengumpulkan dua qaul. Nah, itu namanya, itu untuk meringankan sampean dalam beribadah itu nggak boleh, tapi ada ketentuannya. Maksudnya ketika darurat, ketika was-was, nanti beda lagi hukumnya. Nah, dalam syarat taklid itu ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, madhab yang kita ikuti itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya jelas 4 madhab sudah bisa dipertanggungjawabkan ya. Terus yang kedua, kita harus menjaga apa yang kita ikuti. Muqallid harus bisa menjaga syarat-syarat yang kita ikuti dalam bermadhab. Kalau saat wudhu tadi, kalau Syafi'i ya nggak boleh bersentuhan. Nah, terus kita nggak boleh sampai Syafi'i kemudian berpindah ke Maliki dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian
tidak boleh berpindah madhab untuk tujuan agar ibadah itu ringan. Nah, itu nggak boleh. Saya contohkan masalah sholat ya. Masalah sholat. Sholat sampean seumpama sholat. Nah, dalam madhab Hanafi bahwasanya atau yang lainnya itu bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal. Tapi Imam Syafi'i batal. Kemudian dalam apa namanya cantuk bekam. Nah, bekam lah cantuk. Kalau bahasa itu cantuk atau bekam itu menurut Imam Syafi'i darah yang keluar dari bekam itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau menurut Imam Hanafi itu membatalkan wudu. Jadi ketika sampean wes wudu kemudian setelah wudu bekam, menurut Imam Hanafi tidak sah sholatnya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i sah. Ya begitu ya. Jadi sampean mengikuti keduanya. Sampean wudu kemudian apa namanya bersentuhan dengan wanita atau orang lain. Terus setelah wudu sampean cantuk atau bekam itu. Kan pasti bekam ada darah yang keluar toh. Nah itu kemudian sampean sholat. Menurut Imam Syafi'i itu sah. Tapi menurut Imam Imam Hanafi tidak sah. Kemudian bersentuhan dengan perempuan menurut Imam Hanafi sah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah. Itu sampai memakai dua kaul. Ya kan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi atau imam yang lain itu. Nah itu dalam masalah sholatnya dinyatakan batal semuanya. Batal menurut Imam Syafi'i, batal menurut imam yang lain. Itu taklid. Kalau pertanyaan sampean tadi apa? Bolehkah berpindah madhab untuk tujuan keringanan ibadah ya? Supaya ringan ya? Itu boleh. Boleh dengan catatan ketika kita memiliki was-was atau dalam keadaan mendesak. Kalau yang sering terjadi atau yang paling populer itu ketika tawaf, ya kan? Terus kan berdesak-desakan itu ya. Nggak mungkin, itu sangat sulit menjaga wudhu. Sangat sulit menjaga wudhu. Nah itu ya nggak dibatasi karena itu kan terjadi desak apa dalam hal mendesak atau was-was. Wah nanti saya bersentuhan gak ya sama orang lain ya, nah, itu kan. Nah itu maka kalau punya apa namanya dicatat tadi seperti itu, maka nanti boleh untuk berpindah madhab. Meskipun wudunya pakai wudu Imam Syafi'i. Jadi ada konteks sendiri masalah berpindah masalah diperbolehkannya berpindah madhab untuk keringanan suatu ibadah dengan catatan ada darurat atau hal yang mendesak yang mengharuskan atau yang sangat sulit untuk menjaganya, seperti itu. Berarti kesimpulannya kalau asal mencari enaknya saja tidak nggak boleh tanpa ada dasar darurat atau dasar mendesak, nggak boleh.